Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Kali ini kita akan membahas mengenai tangisan dan jeritan mayit saat dimandikan. Ketika ajal tiba mendekati, maka terputus sudah semua masalah di dunia. Manusia akan menuju alam barzah dan menanti datangnya hari kiamat. Mereka yang masih hidup berkewajiban untuk mengurusi mayat, dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai mengantar ke liang kubur. Dari banyak profesi ini, memandikan mayat yang paling susah. Karena itu, tidak sedikit pihak keluarga yang mengundang pemandi mayat untuk membersihkan keadaan mayit. Sejauh ini mungkin banyak orang yang memiliki pendapat jika seorang yang sudah wafat tidak merasa sakit saat jasadnya dimandikan. Walau sebenarnya mayat tersebut ternyata menjerit saat sedang dimandikan. Rupanya ada peristiwa yang diterangkan Rasulullah SAW saat proses pemandian mayat. Ruh mayat itu memanggil dengan suara didengar semua makhluk, terkecuali jin dan manusia. Seperti apakah? Kitab kreasi Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi menerangkan mengenai bagaimana sakitnya saat menjalani proses sakaratul maut. Sesudah malaikat Israel telah menuntaskan pekerjaannya, karena itu badan yang menjadi mayat akan dimandikan, untuk selanjutnya dikafani, disolatkan dan disemayamkan. Dikisahkan Aisyah saat dia tengah menanti suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumah. Dia ucapkan salam dan berdiri untuk menyongsong Nabi. Duduklah di tempatmu, tak perlu berdiri, wahai Ummul Mukminin. Demikian ujar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ikut duduk bersama Aisyah dan meletakkan kepadanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lalu mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang telah memutih. Aisyah selanjutnya berpikir dalam hatinya, sebenarnya baginda akan wafat saat sebelum saya, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Karena itu Aisyah menangis hingga mengucur air matanya, jatuh menetes di wajah baginda Rasulullah. Sahabat Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah sadar terkena tetes air mata Aisyah, Rasulullah kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah selanjutnya bercerita apa yang ia alami sesudah menyaksikan uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah Anda keadaan apa yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada keadaan yang paling menyulitkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggal ada di belakang dan menangisinya, ucap Nabi. Itu benar-benar menyakitkan, tapi masih ada yang jalan pedih dari itu, sahut Rasulullah. Tidak ada keadaan yang lebih berat atas diri mayit dari saat ia ditempatkan dalam liang kubur dan dipendam di bawah tanah. Para famili, istri dan anaknya meninggalkannya pulang. Kemudian hadirlah malaikat mungkar dan nakir dalam kuburnya, tutur Aisyah. Rasulullah tersenyum dengan jawaban istrinya ini. Nabi lalu menerangkan jika sebenarnya saat yang terberat untuk mayit ialah saat tiba tukang memandikan mayit. Pemandi mayit umumnya akan melepaskan cincin yang digunakan sang mayit, melepas baju, selanjutnya memandikan. Waktu itu ruh akan menjerit kuat di mana suaranya bisa didengarkan semua makhluk terkecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah saya minta padamu supaya kamu melepas bajuku dengan perlahan-lahan. Karena sebenarnya saat ini saya sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa, dari sakitnya pencabutan nyawa malaikat maut. Demikian kata Rasulullah SAW. Rasulullah meriwayatkan jika mayit tidak boleh dimandikan memakai air panas dan air dingin, karena jasad seseorang seperti terbakar saat nyawanya ditarik malaikat maut. Bahkan juga saat dimandikan, ruh berbicara ke tukang memandikan mayat, tidak boleh menggenggam mayat terlalu kuat, karena saat ini masih terluka karena keluarnya nyawa. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel Islam Center ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk tonton video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.